Hai guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kangen ya? Iya, maminya lagi banyak kerjaan ya guys. Lagi banyak kerjaan. Ya, banyak yang dipegang. Makasih Lisa. Ya Allah, baru juga mau mulai Lisa cantik. Ya Allah, berkah selalu rezekinya. Masya Allah. Guys, bilang makasih sama kakak Lisa cantik guys. Aku udah dikasih kereta. Tut. Kok aku bisa join tapi nggak bisa denger mami ya? Loh, kok bisa? Join di mana? Di live apa di perbayar? Tahu TikTok kadang aneh deh. Kadang aneh dia. Iya, gue lagi di jalan nih Mi, daripada ntar nggak keburu. Amin, amin ya Allah. Makasih Lisa, 2 kereta ya Lis. Jangan 1 Lis, 2 Lis. Sepasang Lis. Hati-hati di jalan Lisa, Lisa cantik. 1 lagi Lis, hati-hati di jalan Lis. Ih, lagi pada rame ya. Aku bikin readingan tentang maskulin dan feminim ya. Tadi kan aku post ya. Terus aku ada yang komen kan tuh ya, katanya oh bagus lah udah nggak reading tentang Verfu biar damai. Loh, emang gue readingin Verfu, emang gue ngajak berantem apa? Hello, lo kalau mau damai reading aja ya. Di sini nggak ada yang ngajak berantem, gue ngereadingnya ya. Gue nggak ngejelekin idola siapapun ya, dan Fuji pun nggak ada masalah kok gue reading, malah dia seneng kok nonton kayak beginian ya. Nggak usah pakai komen-komen gitu ya. Bacaan maskulin dan feminim tuh udah bacaan gue dari lama ya, sebelum terkenal banget nih tentang readingan feminim dan twin flamesnya segala macam tuh ya. Dari tahun 2020 2019 gue baca tuh twin flames. Makasih Lisa, ya Allah baik banget kamu. Makasih sayang, berkah selalu rezekimu, cinta ya. Jadi maaf banget ya. Iya, panas. Ngakunya damai-damai lah, siapa yang ngajakin berantem juga nih. Gue malah bikin ya. Lo komen kayak gitu, gue malah live lagi tentang Verfu lo. Lo mancing-mancing gue sih. Waalaikumsalam. Mancing-mancing gue untuk gak baca Verfu. Baca sayang, diperbayar. Baca. Selama readingan gue untuk kebaikan mah dah nggak apa-apa kali. Toh juga gue nggak maksa kok Puji sama Vera harus nikah. Emang gue Tuhan? Emang gue Allah? Enggak kan? Gue manusia yang banyak dosa. Waalaikumsalam. Oh, tuh baru bisa. Iya. Nanti aku bacain untuk yang udah bayar terakhir di Januari ya. Ya, soalnya aku lagi banyak klien dulu. Nanti hari ini atau kalau nggak besok aku baca buat yang sudah langganan di Januari. Nerusin lagi sisa yang kemarin ya, sampai Januari. Iya, panas itu dia. Ya, seneng banget kayaknya sih gue nggak baca Verve. Maaf, masih gue baca, gue komenin kan langsung tadi sore.
Iya, gue dikasih komen kayak gitu. Syukurlah, alhamdulillah udah nggak baca Verfu lagi. Masih kali. Emang gue baca Verfu ngajakin berantem ke fans yang lain. Emangnya gue ngehina-hina idolanya yang lain? Kan enggak. Selama pujinya nggak ada masalah, siapa tuh yang komen di YouTube sayang? Kan aku bacain tentang maskulin secara globalnya ya. Karena itu bacaan aku udah bacaan aku setiap hari kan tentang Twin Flames itu kan. Karmic, Twin Flames, itu udah listnya aku tiap hari di YouTube gitu. Jadi kan sekarang kan gue nggak pakai nama Verfu lagi kan di apa namanya uh, di live ini kan aku pakainya koneksi Twin Flames kan, ya kan? Nah disangkanya mereka tuh gue nggak baca mereka, masih gue baca Verfu. Nggak pernah live katanya, ngapain gue takut, gue lagi banyak duit, alhamdulillah Allah kasih gue klien banyak sayang. Aduh Widya beneran no, si cupa-cupi no, tanya no ya, tuh dia tuh lagi gue pegang tuh udah sebulan lebih tuh, belum si Ikfir ya, tanya no cupa-cupi no, masih gue pegang dia tuh, malah nggak mau lepas kayaknya cupa-cupi no, tanya no anaknya no, dia di Inggris loh, klien gue tuh di Inggris itu. Nah tanya no cupa-cupi no, dia minta dipegang sama gue no, ketawa lagi no, di Inggris tuh anak. Lu bayangin ya, gue ngebatin negara berapa itu gue lewatin. Allah yang ngizinin ini. Siapa yang ngizinin? Gue nggak nge-live juga nggak masalah gue. Nge-live dikatain pengemis, nggak nge-live disangka gue takut. Iya orang gila, sarap. Waalaikumsalam. Iya kan? Bilang aja nenek cadar, nggak ada asupan kan dari Eke. Makasih Ibu Cila, berkah selalu rezekimu sayang bertambah terus. Oma Albu, makasih Oma juga nih Oma tuh lagi gue obatin tuh. No dari dia dari Manado dia tuh. Oma itu kan lagi gue obatin ya guys. Dia digodain sama Brondong guys. Lagi diobatin gua, katanya mami aku udah pakai minyak itu loh, aku digodain sama Brondong mami. Oma gak apa-apa, kasih aja nomor telepon selama nggak ngenanyain yang aneh-aneh mah dah. Yang namanya mau jodoh kan udah dikasih. Oma kalau ada yang kenalan lagi hajar bet selama single dan duda. Mau dia Brondong kek, mau dia rengginang kek, jangan ditolak dulu kenalannya omanya juga ini sih penakut. Makasih Win. Nenek Silitarus, nenek cadar ditanyain terus sama pengikutnya Mi, tapi nggak bisa jawab, bilangnya nanti ya, lihat dulu. Ya iyalah lihat dulu ke channel gua. Waalaikumsalam Naya. Ya iyalah lihat dulu ke channel gua ada asupan gak, ya kan? Oma tuh si Oma. Oma minta diobatin, katanya mami aku mau dapet jodoh dong. Ya udah, gue doain sama nenek kan, kasih minyak tuh dia. Di giliran ada yang deketin Brondong dia kabur. Dalah buset lo Oma, gimana mau dapet jodoh? Kenalan aja nggak apa-apa, selama dia bukan suami orang. Selama dia nggak scammer sama lu duit atau nanya yang aneh-aneh, jalanin. Rugi dia kalau mami nggak live, emberan. Gue mah rezeki dari Allah, dari mana aja. Yang penting gue nggak jahatin orang, nggak jelekin orang, nggak maling readingan orang. Waalaikumsalam. No si Oma. Oma mah kocak guys. Dia dari Manado itu, Manado itu cantik sekali tuh Oma tuh. Ya.
Tuh, lagi diobatin sama gue. Minta jodoh udah dikasih sama Allah nih. Ya udah didatengin satu. Dia kabur. Dasar Scorpio emang ya. Scorpio gitu ya. Dia minta, giran dikasih dia kabur. Heran gua. Kan aneh. Ya kan? Waalaikumsalam. Mi, udah lama nggak dengar suara Mami. Iya, aku megang orang sayang. Betul, udah full aku sebenarnya tahu. Beneran full. Ya, nih dari orang Surabaya aja yang masih aku pegang nih 1, 2, 3. Terus dari Inggris tuh Cupa-Cupi. Tuh, belum orang sini juga udah 5. Semingguan full aku sayang. Masya Allah, tabarakallah ya Mi. Amin, amin. Aku mah nggak live karena aku megang orang, Bebek. Aku kan harus fokusin dulu ke klien aku. Tapi tetap aku ada tawasulan terus hari Rabu buat si Verfu ya. Kalian kalau mau ikut tawasulan, gak apa-apa. Ya mau 10.000 dah misalnya. Mami aku nitip 10.000 buat tawasulannya Verfu. Atau 20.000, 50 ya gak apa-apa. Alhamdulillah. Kalau rezekinya nanti ditambah sama Allah. Mami gimana caranya kalau mau berobat ke Mami? Di DM aja ya sayang. Di DM aja. Biarin aja lah. Si nenek cadar mau ngomong apa kayak bodo amat. Sekarepmu dewek. Gue mah. Gak ada masalah sayang. Rezeki udah diatur Allah masing-masing. Tinggal manusianya mau upgrade up atau mau downgrade. Upgrade atau mau down. Ya, perubahannya terserah mereka aja. Itulah Mi rezeki ya Mi yang gak disangka-sangka. Yaitu rezeki yang gak disangka adalah semua kembali lagi pada niatannya kita. Kembali lagi pada akhlak adabnya kita sebelum berilmu ya guys. Beneran loh guys ya. Kita walaupun gak sepinter tingginya ilmu kita dalam pendidikan, kalau adab akhlak kitanya dijaga dan dipakai, bukan hanya dijaga, tapi benar-benar dipraktekkan, itu insya Allah ya, orang-orang yang berilmu akan tertarik ke kita, rezeki tertarik ke kita, bahkan orang yang benci pun ikut tertarik ya, karena yaitu energi kebaikannya dari akhlak adab itu guys. Waalaikumsalam. Ya, dijaga dulu nih akhlak adabnya, niatnya, terus dipraktekkan pelan-pelan. Ya, walaupun kita nggak sepintar profesor atau apa, guru gitu ya. Insya Allah rezeki akan ada terus, tapi memang harus ada yang nuntun. Ya, secara manusianya mah ada yang nuntun. Jadi ketika kita jatuh tidak sendirian, ada yang nolong. Ya melalui perantara itu tetap ya Allah yang nolong sih. Cuman ada perantaranya kayak gitu. Waalaikumsalam. Masih baca lah aku Verfu. Tawasulan juga tetap jalan. Apalagi Ai kan lagi dilemparin terus-menerus ya. Ai. Ya kan, Ai lagi dilemparin terus-menerus nih Ai. Ini sabar ya I. Nanti juga berbalik I ke mereka I. Mi aku kirim pesan di TikTok ya Mi. Tapi nggak kebuka sama Mami. Ah masa? Coba dikirim lagi. DM lagi coba. Soalnya suka kependem. Waalaikumsalam. Nggak ada masalah kok Puji dibacain sama Vero. Ya dengan aku tuh nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Malah dia pernah masuk ke live aku kok. Ya, dia pernah masuk ke live aku. Walaupun zaman sebentar ya, tapi pernah masuk. Jadi nggak ada masalah ya guys. Kita doakan aja Puji dan keluarganya sehat. Begitupun Vero selamat ya kan dari segala ujian, dari segala orang-orang yang jahat. Ya dijauhkan aja. Ya. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Oh aman sayang, Sylvia aman. Kalau nggak aman gue nggak baca. Aman. Ya, aman sayang. Nggak ada masalah kok. Buktinya Puji nggak ada omongan stop jodohin saya sama Feral. Ya, saya nggak suka Feral, saya jijik Feral, nggak ada kan? Ya udah diem aja. Berarti aman. Ya, walaupun statusnya mereka belum jelas nih, tapi mereka aman. Paham nggak maksud aku guys? Ya kan? Nggak. Selama Puji tidak menebar kebenciannya atau kekesalannya tentang Feral ya, semua aman. Ya, kecuali dia udah ngomong, udahlah nggak usah jodohin gue sama si Feral, gue jijik tau nggak? Nah itu baru nggak aman. Ya, itu baru nggak aman. Gak usah ketawa, Jujana, awas nanti gigimu nggak kering-kering loh. Ya, kalau nggak suka jangan masuk ke sini ya sayangnya. Kalau nggak suka jangan masuk ke sini, takutnya nanti kualat sama gua loh. Ya. Bentar. Udah nggak assalamualaikum, pakai hijab pula lagi fotonya. Ngeri kali kau. Iya giginya ntar ini ya, namanya Durjana lagi. Ya Allah. Ya kan, giliran gua nge-live ya dibilangnya dukun palsu, dukun pengemis gift ya kan. Nah itu Gabriela, kita sebagai orang yang waras pastinya kita paham lah perbedaannya gimana kalau orang udah nggak suka dan suka gitu ya. Kita nggak usah terlalu bangga juga Puji nggak ada omongan gitu ke Feral. Tetap kita juga jaga ininya Puji, privasinya Puji gitu loh. Jangan sampai ya kita menyakiti atau jangan sampai kita mengganggu privasinya berlebihan. Kasihan kan, dia juga punya kehidupan pribadi gitu. Kalau cuman masalah dijodohin mah wajar aja. Yang namanya mereka saling kenal udah lama ya. Ternyata si nenek cadar dukun si nenek cadar. Kenapa Yunita mengakui si Mangap dan Puji nggak pacaran? Loh, gimana sih? Ternyata bukan anak mami aja ya yang nungguin mami live, tapi pengikutnya nenek cadar juga ikutan. Astagfirullahaladzim. Yunita, ini gimana sih ceritanya? Soalnya kan gue kan lagi megang orang ya, jadinya nggak terlalu fokusin ke sana gitu loh, nggak tahu gimana cerita dulu dong. Aku sambil minum ya. Cerita dulu dong sayang, cintaku semua. Cintaku klepek-klepek karena dia. Sayangku klepek-klepek karena siapa yuk? Mana ya obat gua? Kemarin aku lihat live-nya nenek cadar Mi dan dia mengakuinya mengakui tentang idolanya nggak pacaran sama Puji. Iya. Terus yang kemarin sampai menghina-hina orang gimana tuh? Hah? Sampai meyakinkan banget mereka ada hubungan private segala macem. Itu gimana tuh pertanggungjawabannya ke Allah? Sering ketemu itu gimana tuh? Dia harus minta maaf loh ke Puji loh, ke keluarganya Puji harus minta maaf loh, karena kan kemarin-kemarin dia ini banget kan, kokoh banget ya kan, kokoh banget kayaknya
Nih ada yang posting ulang, bodoh ah. Biarin aja posting ulang, ntar dia hidupnya diulang lagi sama Allah. Biarin aja. Gak peduli Allah. Nah, udah dibilang. Maksud aku, nggak apa-apa ngeramalin idolanya dia sama Puji. Yang penting jangan sampai ngejelekin, jangan sampai berlebihan, jangan sampai ganti nama kayak gitu. Karena kan ya leluhurnya Puji juga nggak bakal terima keluarga-keluarganya. Iya minta maaf itu namanya fitness ya Mi. Lala buset Lita. Fitnah Mi. Iya dah ada. Iyalah jatuhnya fitnah. Sebenarnya ada huru hara apalagi ini. Ya maksud aku nggak ada masalah sih kalau dia mau ngeramalin Puji dengan siapapun. Nggak ada masalah sayang, asalkan tujuannya baik dan tidak menyenggol peramal lainnya. Silakan dengan versinya masing-masing gitu loh. Jadi punya ciri khasnya masing-masing, punya tujuannya yang masing-masing, tapi endingnya sama, yang baik gitu loh. Kan kasihan Pujinya. Di sini aku coba untuk tawasulin Puji sama Feral ya. Karena biar selaras. Kenapa? Bukan karena aku pengen pansos. Enggak sayang. Aku mah sudah jadi pembaca tarot dukun palsu ya. Aku udah jadi dukun palsu. Itu udah dari 2019 Bebek. Ya di YouTube. Jadi aku bukan karena pansos pengen terkenal terus apa namanya ramalin artis-artis setiap hari, nggak ada sayang. Kalau nggak disuruh sama Allah buat si ini atau ada fansnya si idola itu minta bantuan ke aku dan itu pun bermahar ya, bayar loh. Itu tuh informasinya dari Mama Lemon atau nyontek ya biasanya begitu. Nah aku udah tahu sayang, udah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting kalau mau nyontek pun ya readingan aku nggak ada masalah, asal jangan dirubah namanya, asal jangan ngejelekin artis yang lainnya gitu loh. Kan mereka masih single, sama-sama single, nggak ada masalah. Kecuali Fuji punya suami, Feral punya istri, atau idola yang lainnya punya pasangan terus dijodohin ke Fuji, itu salah. Aku juga nggak ngelarang kok, nggak ada ngelarang aku sayang, nggak ada yang ngelarang Fuji dijodohin dengan siapapun. Fuji juga nggak ada masalah kok ya diramalin dengan siapapun asalkan tujuannya baik, asalkan ya tidak saling menjelekkan, tidak saling menjatuhkan keluarga dia gitu aja. Malah dia seneng kok didoain yang baik-baik, ya kan? Dia soalnya senternya 9, Feral 9. Jadi mereka nggak gampang yang langsung marah begitu aja, enggak sayang, dipelajari. Aku center 9 soalnya, aku nggak gampang marah, enggak. Kalau ada orang yang jahat sama aku nggak langsung marah, enggak. Teman aku pelajari, aku ini telitiin kenapa dia bisa marah, alasannya apa yang dia iriin ke aku, kayak gitu. Nggak langsung gedebak-gedebuk terus langsung masuk ke live-nya dia misalnya, terus ya gitu dah. Yang sudah kan biasanya begitu ya di TikTok ya, saling berantem kayak gitu. Aku nggak mau kayak gitu Beb. Ya insya Allah semuanya sehat sayang. Di sini mah aku ngajak kalian tuh yang mau nerima energi aku silahkan, ya arahnya kebaikan. Itu aja. Apalagi sekarang zamannya udah sangat luar biasa ya. Ujiannya ya bukan hanya di TV aja sekarang kan, melalui HP yang setiap hari kita genggam, setiap detik bisa kita lihat yang aneh-aneh, ya kan? Aku di sini coba untuk menarik energi kalian biar selaras, itu aja sih. Ya, nggak ada aku ngajakin orang yang nonton aku untuk musuhin orang lain. Aku nggak ada ngajakin untuk apa namanya, saling merasa jago-jagoan. Nggak ada sayang, nggak.
ya. Nggak ada. Aku mah walaupun ngereok juga bahasa aku sangat berhati-hati, jangan sampai sumpah serapah itu keluar yang kasar-kasar. Kasihan orang ya nantinya gitu. Nanti akunya juga sedih jadinya, kenapa gue bisa nyumpahin ini orang ya? Ya karena kesalahan dia juga gitu. Cuman kan ya akunya yang nggak enak, makanya aku tahan diri terus ini. Ya kalau dia sudah mengakui idolanya nggak pacaran sama Puji, ya udah. Jangan terlalu berlebihan lagi. Kayak aku juga, aku nggak berlebihan kan jadinya. Ya walaupun Puji sama Feral sempat PDKT kan, nggak mungkin nggak PDKT. Segimik-gimiknya mereka pasti ada rasa lah. Nggak mungkin sayang. Bener nggak? Coba. Saya tanya sama kalian. Ya, segimik-gimiknya mereka, apalagi ya ini ya, beda lawan jenis ya. Kalau ketemu beberapa kali ada rasa nggak? Gue tanya, ada rasa nggak? Apalagi dengan orang yang kita memang idola banget, ada rasa nggak? Coba aku tanya kalian, yang waras deh. Ada pasti, nggak mungkin nggak ada. Yang itu yang bujang sama perawan ya. Ya, yang gimmick yang udah nikah aja nih tentang perselingkuhan ya, mereka gimmick nih kan banyak nih artis-artis ya. Ada rasa kan? Malah jadi beneran kan? Coba. Itu yang perawan sama bujangan ya, Puji sama Feral ya, dibilang gimmick terserah lah, biarin aja. Nih ada kan banyak artis-artis gimmick, ya kan? Yang udah nikah, selingkuh sama artis lain. Bener nggak? Ada rasa nggak? Ujungnya mereka jadi selingkuh beneran kan? Nah itu. Jadi cerai beneran kan? Nah, awalnya cuman gimmick kan? Itu aja. Banyak kan artis yang begitu kan guys? Ya kan? Banyak kan? Karena pengen narik narik viewers, penonton, nambahin subscribernya. Waalaikumsalam. Apalagi ini bujangan sama perawan. Ya kalau mereka awalnya gimmick whatever is ya, terserah lah ya. Tapi kalau memang mereka jodohnya itu bagaimana? Kenapa harus dilarang? Kenapa harus dicemooh? Coba aku tanya, apalagi keluarganya udah saling kenal. Kenapa harus dihina-hina? Kenapa harus difitnah? Kenapa harus dibenci? Coba aku tanya dah. Tanya pada hati kecilnya kalian, kenapa gue bisa benci dia banget gitu. Tuh gue yang dah tuh ya. Ini gue. Gitu gue yang dah. Ya kan? Kenapa bisa benci banget sih gue sama dia? Tanyakan dalam hatimu. Ada apa? Kalau nggak ada perasaan, nggak dipakai tuh Mi sendal sama dompet kan Mi. Ya pastilah sayang. Apalagi kan, ya kalau dompet itu kan filosofinya adalah rahasia terpentingnya dia. Itu filosofinya loh. Nyimpen uang, nyimpen data, informasi. Itu penting dompet kan. Berarti orang terpenting walaupun naruhnya di pantat. Apa enggak di tas. Kayak gitu. Kita butuh dompet nggak? Butuh. Buat naruh kan? KTP. Entah naruh tisu juga buat ngelap muka. Ya ditenteng dulu kan? Ya udah berarti penting. Gitu aja. Filosofinya. Banyak kan artis yang udah nikah pakai gimmikannya selingkuh. Banyak kan? Bener nggak? Aku tanya. Kalian pernah lihat nggak? Banyak loh artis-artis begitu gimmicknya juga.
Udah ada contohnya. Ya naruh foto pasangan. Betul, berarti penting. Ya bagus lah ya untuk pembaca sebelah mengakui kalau Puji nggak pacaran sama idolanya dia. Ya alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya aku mau ucapin terima kasih. Ya kita nggak tahu jodoh gimana, nggak apa-apa, lebih baik begitu. Aku pun sama gitu pun. Aku nggak ngelarang yang mau baca ramalan tentang Puji sama siapa silakan. Kalau aku sama Ferol, ya selama mereka masih single ya satu sama lain. Tapi kalau nanti Puji udah punya pasangan, selain Ferol ya, Ferol punya pasangan, ya aku juga stop. Ya, ngerti nggak guys? Stop say. Kalau selama ini kan keluarganya Puji juga welcome kan ke Ferol ya. Welcome banget malah. Ya berharap sih jodoh lah, pasti orang tua pengennya begitu. Ya. Berharap jodoh, anak-anak mereka tuh jodoh. Kalau misalnya nggak jodoh ya nggak mungkin orang tuanya akan ini kan, akan membuka pintu, ya kan? Sekarang sama-sama ngurusin anak kecil Mi, kan emang mereka ada red stringnya. Kan aku udah pernah bilang. Tapi nggak mau shipnya berhenti nih, kata nenek cadar kesenangan Perfu. Kan aneh, maksudnya gimana sih? Nggak ngerti aku. Kan mereka sama-sama 9 ya, Puji sama Ferol tuh center 9, nggak bisa dibohongin guys. Mau dilepas kayak apa kan ketemu lagi restriknya. Makasih gadis statue, berkah selalu rezekimu. Aku masih baca di Perbayar ya, tentang Verfu ya. Ayo tap-tap layarnya guys, biar VIP. Tapi nggak mau shipnya berhenti Mi, kata nenek cadar kesenangan Verfu. Lah, nggak ada yang ngelarang kali ya. Dia mau nge-shipperin Puji sama idolanya juga nggak ada yang ngelarang. Nggak ada masalah kok. Ya, silahkan. Tapi jangan nyenggol, jangan ngejelekin artis lain, jangan ngejatuhin orang tuanya Puji. Apapun pilihan orang tuanya Puji, ya diterima aja, kan itu haknya mereka untuk ngejaga anaknya, anak perempuannya. Itu doang, nggak ada yang larang. Orang tuanya juga nggak ngelarang anaknya dijodohin dengan siapa-siapanya, silahkan. Tapi jangan sampai menghina fisik, menghina ya orang tua. Jangan kayak gitu loh. Itu udah apa ya, mau dibilang tuh udah haknya mereka loh yang lahirin Fuji loh. Dia mau kasih angka berapapun dengan laki-laki yang deketin Puji, ya itu haknya mereka. Mau negatif kek, mau positif kek, mau di bawah minus kek, mau plusnya kek, itu haknya orang tuanya Puji ya guys. Mereka yang lahirin, mereka yang biayain, mereka yang ngerawat. Kalian gak berhak ya sampai ngelukain orang tua seperti itu. Mau dibilang nggak berpendidikan kek, mau dibilang nggak bijak, biarin aja. Ya, itu haknya mereka. Mereka yang tahu anaknya harus dengan siapa. Mereka yang punya batinnya, instingnya ke anaknya, bukan orang lain. Ya, orang tua instingnya kuat guys. Apalagi ibu. Yang punya ibu, jaga-jaga ibu lu, baik-baik, sayang-sayangin, instingnya kuat, doanya kuat. Bersyukurlah kalau kalian masih punya ibu yang sehat walafiat. Minta doanya, ya. Doa ibu tuh manjur guys.
Ya, jadi jangan menghina orang tuanya karena angka, jangan. Ya, jangan sayang. Ya nggak boleh. Itu haknya mereka mau ngasih angka berapapun. Ya, haknya mereka. Mereka yang melihat, mereka yang merasakan, mereka yang dikenali. Ya, jangan ngelarang, jangan menghina orang tua loh. Itu haknya mereka, mereka yang ngelahirin Puji, mereka yang biayai. Ya, jangan. Ya, mau dibilang nggak bijak, terserah kalian lah, ya. Ya, terserah kalian. Tapi bagi aku, itu haknya orang tuanya Puji ya guys. Mau ngasih angka berapapun, karena mereka yang ngerasa, mereka yang ngelihat, mereka yang jabatan tangan, mereka yang ngelihat secara fisiklinya dengan siapa ini laki-laki gimana. Ya, di internet, ibaratnya di internet sama di layar kaca sama di kehidupan nyatanya tuh bagaimana. Terus juga dilihat kehidupan orang tuanya masing-masing dipantau, itu wajar, ya. Udah. Udah bersyukur orang tuanya Puji nggak ngasih minus. Nggak ngasih zong loh. Udah bersyukur alhamdulillah harusnya. Nggak dikasih angka 0. Ya, jangan dipaksakan orang tuanya Puji untuk ngasih angka ke idolanya kita tuh terlalu tinggi, jangan ya. Yang paling tinggi angkanya tuh Allah, baru Nabi Muhammad SAW. Iya, Lisa, bagus dikasih nilai, kan aku udah bilang harusnya banyakin bersyukur gitu, karena masih dikasih nilai. Coba kalau maaf ya, kalau orang tuanya Pujinya yang bahasanya kasar lah, ya gimana lo terima nggak? Misalnya gitu ya, itu logat orang Padang masih mending lo dibandingin logatnya orang Batak sama Medan. Kau bener nggak guys? Bener nggak? Logatnya orang Padang masih enak loh. Coba kalau logatnya orang-orang Medan, Batak, Papua, bahasanya kau, kita ngedenger logatnya aja kita udah serem, apalagi bahasanya. Coba gue tanya, bersyukur loh orang Padang masih bahasanya lemah lembut. Coba kalau udah orang timur ya, udah Medan, Batak, terus Timur, Irian Jaya, bahasanya kalau udah marah, Ambon apalagi kalau udah marah, bahasanya jangan kan bahasa, nadanya aja lah udah takut, ketir. Bukannya kita rasis ya, bukan, tapi setiap daerah itu kan punya ciri khas dari aksennya ya. Jawa Timur juga gitu Mi, kayaknya kalau keras ada, iya aku tahu ada yang kayak gitu keras, ada bahasanya kasar, ada nada bukan bahasa, nadanya ya, nadanya ada. Cupi, kasih aku sesuatu Cupi, kereta Cupi. Ada, Palembang juga keras Mi. Iya sih, tahu aku juga gitu ya. Apa actionnya ya, nadanya gitu loh. Emang udah ciri khasnya mereka. Daerah Oma katanya Mi. Oh gitu. Oh Manado ya. Manado juga sama kah? Bukannya rasis, tapi memang setiap daerah tuh ada actionnya masing-masing. Surabaya Mi, Jatim juga. Oh iya,
Tuh, lihat no, pada ngasih tahu kan tuh logatnya yang keras-keras tuh. Coba tuh. Kalian kasih tahu aku deh. Coba tulis di situ biar aku sebut daerah mana aja yang logatnya kasar. Logat ya, aksen. Bukan ininya ya, logatnya nada. Coba. Jangan. Udah alhamdulillah opa-opa masih lemah lembut. Tuh, Madura Mi. Tuh. Ya. Tuh Manado Mi. Tuh, Manado bahasanya keras tuh. Si Oma dari Manado tuh. Tuh, Medan Mi, Lamongan, Jawa Timur juga. Tuh, Mami baca komenku mana nggak kelihatan. Palembang sama Batak nih 11-12 tuh. Actionnya ya. Surabaya tuh. Lu bersyukur loh, opa oma masih lemah lembut loh. Batak nih tuh. Tuh, ngomong sama orang Manado dah coba tuh, kata si Lisa. Macam berantem kau katanya. Tuh, Banyuwangi. No. Ya kan? Opa masih termasuk lembut loh bahasanya loh, tertata loh. Ya kalau dia mau ngasih angka berapapun itu hak dia yang punya anaknya. Ya. Coba. Untung opa bahasanya halus lembut loh. Ya, coba kalau misalnya Puji terlahir dari orang Batak. Gimana kau? Nanti berantem terus kau. Padahal nggak berantem nadanya. Ya kan? Tuh kalau wilayah Indonesia Tengah, Timur Mi, ngomongnya keras Mi. Tuh Omalbu tuh ya, Oma tuh. Oma orang Manado, dia mengakui sendiri orang Manado itu dia. Ya, nadanya keras dia. Tuh. Tuh Banyuwangi juga Mi terkenal santet kata orang ya kan. Orang Surabaya Mi tuh to the point kalau ngomong tuh kalau nggak suka bilang langsung nggak pakai di depan karena aku di Surabaya Mi tuh ya kan. Betawi juga ada yang keras ada sayang. Orang ya kan tadi aku udah bilang orang Padang itu masih termasuk lembut actionnya. Makasih. Aku dikasih itu lagi, guys. Wow, dikasih apa tuh? Nama cupa-cupi. Love Light, Puji sama Vera, insya Allah. Makasih Puji. Terima kasih cupa-cupi. Berkah selalu, rezekimu bertambah terus. Yuni, kalau disumpahin, aminin aja. Aminin, jangan dibales lagi. Jadi gini, amin, insya Allah segala apapun berbalik kepada diri sendiri gitu ya. Jangan sumpahin stroke lagi, aminin aja, amin gitu. Terima kasih Tuhan gitu. Pesawat terbang pokoknya Mi. Iya, emberan. Aku Surabaya Mi, tuh kan. Makasih Sanur, berkah selalu rezekimu sayang. Dari segala arah. Pokoknya kalau dikatain orang aminin aja dulu. Kita sebut nama Allah ya, nama Tuhan gitu. Jadi biar Tuhan yang turun campur tangan langsung ya. Pokoknya kalau kita dihina nih, oh lo gini-gini, alhamdulillah, amin, terima kasih gitu. Karena kita udah ngucapin alhamdulillah kan, sudah minta berkahnya Allah. Jadi biar Allah yang membalasnya. Kayak gitu aja ya guys. Ya alhamdulillah sih kalau peramal sebelah mengakui Puji sama siapa sama idolanya dia nggak pacaran. Ya udah, terus gimana, dia masih musiperin ya kan. Terus kemarin yang dia ngomong katanya Puji ketemu inilah ketemu itulah ya kan jatuhnya jadi fitnah. Tuh dia minta maaf nggak ke Pujinya ya kan. Makasih Sanur, berkah selalu, rezekimu bertambah terus. Makasih gadis statue. Coba minta maaf nggak ke Pujinya dia, kan jatuhnya jadi fitnah ya kan.
Dari berapa tuh? Hampir setahun loh dia. Waalaikumsalam. Jatuhnya jadi fitnah lah sayang. Enggak, Mi, enggak minta maaf. Mi udah lihat VT-nya Kak Ai. Udah sayang. Udah. Nanti aku baca lagi di perbayar ya. Tentang Ai ya. Kasihan dia kayaknya dah. Tertekan ya. Karena kayak tertekan karena ya gara-gara dia adiknya jadi ya dicaci maki bertahun-tahun jadinya gara-gara si Ai. Dia ngerasa kayak gitu, kelihatan dari wajahnya lain. Ya ikut perbayarnya sayang, Imas Indri. Iya, auranya beda. Ada fans Verfu yang bilang ketemuan ANF di Bali. Ya tinggal kasih buktinya aja. Minta sama fansnya Verfu ya. Si A sama si F ketemu di Bali di mana? Kalau cuman kata-katanya mah bukan bukti. Orang juga bisa bilang katanya. Iya, kelihatan wajah penyesalan. Kelihatan. Dia makanya dibilang kan, kalau bisa memilih mah yang kemarin itu dia nggak ikut pertandingan. Coba, dia ngomong kayak gitu nggak? Orang yang membawa petaka ya Mila, emang iya itu kan ujungnya judi sayang. Kalau tinju-tinju gitu kan ada yang taruhan, Beb. Jatuhnya judi. Segala taruhan itu judi sayang. Apalagi sampai ada uangnya, itu judi. Nah itulah Mi, nggak ada bukti. Nah mau ngapain kalau nggak ada bukti? Katanya fans Verfu ngelihat A sama si F. Ya Bu, ya buktiin aja. Kalau nggak ada bukti sama aja fitnah jadinya. Iya betul Mi, si Ai kayaknya nyesel. Kelihatan dari aura mukanya lain. Penyesalan. Makasih Sanur. Insya Allah berkah selalu rezekimu sayang. Sehat terus. Makasih gadis statue. Ya kalau katanya doang, makasih kan Ayu, berkah selalu cintaku juga, rezekinya bertambah nggak putus-putus. Ya kalau katanya mah kata-katanya gitu kan, kalau ada buktinya kan enak. Makasih Ayu cintaku, berkah selalu rezekinya bertambah terus. Kasian kan si Ayu juga ada rasa nyesel, aku ngeliat VT-nya. Kelihatan ini nah apa aura wajahnya tuh kayak penyesalan kenapa gua harus ya itu mengizinkan adiknya naik ke ring gitu doang. Karena kan itu pertandingan ya, pertandingan itu ada pasti ada yang bertaruh duit lah. Ngerti nggak guys? Nah, apalagi tinju itu kan tempatnya orang-orang ya maaf ya pada bertaruh gitu loh. Ya sebenarnya judi jatuhnya kan competition. Kasian kan? Aku ngeliat VT-nya si Ai ya tertekan sih sebenarnya. Insya Allah kamu bisa ngelewatinnya Ai. Banyakin istighfar sama sholawat Ai ya. Biar terjaga. Apalagi dia udah dapat serangan mulu ya secara ininya ya. Katanya hewannya banyak yang mati. Ya kita doakan aja lah hewannya pada sehat ya. Gitu. Ai juga bilang Mi, hubungan gak baik-baik aja udahlah jangan hubung-hubungkan sama orang lain. Kalau waras kita tahu maksudnya Ai. Oh, si Ai bilang gitu Widya. Si Ai bilang gitu di live-nya. Waalaikumsalam Debbie. Iya Mi bilang gitu. Ya berarti udah tahu dong.
Ya, siapa yang dibilang hubungannya nggak baik-baik aja dan membawa nama orang lain tuh siapa? Kalau secara ininya kan Puji sama Vero mereka memang teman baik sebelum si orang-orang ini fans sebelah ini datang kan? Lagi zamannya sama si X, ya kan? X-nya yang dulu gitu. Jadi bukan ikut nimbrung. Bukan, mereka udah kenal ya dari tahun 2003 ya apa 2002 sih. Berarti kan udah lama banget sebelum itu masuk. Yang sekarang yang head aja siapa kami ya. Kita udah paham lah ya. Makasih Sanur, berkah selalu rezekimu sayang. Iya Mi, Feral kenal Puji udah lama 2021. Kayaknya nggak 2021 deh. Soalnya yang meninggal Vanessa almarhum kan 2021 ya. Kayaknya nggak itu deh, 2022 deh. Feral baru tahu tentang Puji. Kayaknya sih. Bener nggak sih? Feelingnya aku ya. Karena pas ngeliat videonya dia yang 7 bulanannya si Aurel ya, kalau nggak salah. Kan dia baru ngedeketin si itu ya. Iya 2022 betul iya. Iya Mi 22. Setahu aku ya aku ngeliat videonya yang Puji bawa Gala ya ke Aurel tuh ya sebagai host kalau nggak salah ya. Bener nggak sih? Kan mereka sahabatan nih. Ya temen lah ya si Feral sama si Ata kan. Kayak gitu. Nah di situ tuh aku ngelihat dari apa videonya tuh ada ya ada connectionnya secara spiritualnya ya gitu. Makanya si Feral ngelihat Gala tuh langsung megang pala kan kayak gitu. Jadi ya bukan nimbrung sih, bukan lah sayang. Kalau nimbrung itu dia baru kenal, setahu aku ya, baru kenal tuh langsung pengen deket banget, pengen dipentingin. Jadi apa-apa harus dia, apa-apa harus dia. Nah, itu yang baru kenal. Yang jadi host kan ya, setahu aku. Jadi bukan nimbrung sih kalau aku bilang, ya itu proses loh guys. Proses itu. Dan itu pun si Vero nggak langsung nembak si Puji. Karena posisi dia juga lagi ada hubungan sama yang satu lagi kan, mantannya itu yang non-muslim ya. Jadi ya masih berantakan kan. Iya, ngeliat Gala tuh si Vero tuh kayak something gitu loh. Kayak ngeliat anak sendiri tuh nggak? Karena jiwanya Vero itu kan feminim ya. Yang aku tarik nih. Jiwanya tuh feminim. Jadi kalau di di red stringnya tuh waktu aku baca, mereka tuh memang kalau di rekenasinya gitu ya energinya tuh, Vero tuh sebagai ibunya Gala. Red stringnya iya, red string teori betul Limbuk, Bunda Limbuk betul. Itu Vero sebagai ibunya Gala. Makanya kenapa dia bisa lama main sama Gala 3 jam. Padahal mainnya begitu-begitu doang. Coba. Kenapa? Karena ada ikatan batin di situ di masa lalunya. Apalagi si Feral ini lahirnya hari Rabu. Lembut loh hari Rabu tuh sebenarnya. Lembut. Betul. Rabu tuh lembut loh. Sebenarnya. Bunga kalau nggak salah. Bunga apa-apa gitu deh. Lembut dia. Jadi bukan dibilang dia sebagai duta nimbrung, enggak lah. Coba contoh kamu berteman dengan seseorang nih di 2022 ya. Terus kamu mengagumi orang tersebut ya karena
Iya Mi, tapi kalau udah marah emberan. Terus kamu mengenal orang tersebut, kamu nggak ngelihat orang, tapi kamu ngelihat dengan siapa dia bawa gitu kan? Kamu ngelihatnya ke situ, kagum lah gitu ya. Nah, tiba-tiba kalian menjadi dekat karena pasangannya si orang tersebut ya ternyata temen-temen kalian. Bermainlah kalian nih dalam satu grup, setiap hari ketemu, setiap minggu ketemu gitu kan. Nah, di situ memang belum ada rasa atau udah ada rasa tapi tidak bisa diungkapkan ya, kekaguman kalian nih untuk pacarnya teman kalian gitu kan. Nah, dalam situasinya juga kalian punya pasangan ternyata bermasalah. Nah, ditambah lagi temennya kalian juga bermasalah dengan pasangan tersebut ya, karena kalian sudah terjalin teman lingkarannya ya, dan sesama kerjaannya adalah entertainment, automatically kalian pasti akan ada kerjasama suatu hari nanti. Bener nggak? Coba masuk akal nggak menurut kalian dah dari ucapan aku ini? Secara logikanya kita ngeliat ke belakang ya, flashback aja. Coba bener nggak? Nah, karena kalian punya prinsip nih, kalian punya prinsip, gue nggak mau ganggu pasangan temen gue, sebandel-bandelnya gue nih, gue nggak mau dianggap sebagai perusak hubungan temen gue, jadi ya udah sejalannya waktu aja. Toh juga temen gue masih ada hubungan sama pacarnya masih ada hubungan sama temen gue, kan masih ada apa namanya, waktu si Puji sama si mantannya ini kan ya, yang ex-nya ini yang menikah. Makasih ya Allah, makasih dikasih sempurna, berkah selalu rezekimu Ibu Rini, ditambah terus. Jadi si Feral ini ya kalau aku lihat ya secara energinya, dia nggak mau dianggap sebagai pelakor atau pembinor, ibaratnya orang ketiga. Jadi dia mengikuti arus jalannya. Kebetulan Puji sama mantan yang itu kan sudah putus tapi sempat coba untuk balik lagi. Bener nggak? Makasih Pena, berkah selalu. Ya, bener nggak guys? Ya kan putus nih, sempat balik lagi kan? Beberapa bulan kan? Tapi ternyata kebongkar ya mantannya itu dengan sahabat kakak iparnya. Ya. Nah, entah itu sebagai teman, entah itu sebagai udah ada koneksi, Allahu alam ya. Nah, putuslah nih Puji kan sama mantannya nih, ya kan, bubar. Nah, Puji mencoba membuka hati dengan yang lain. Sedangkan Feral ya memantau dari kejauhan. Kenapa? Satu, urusan dia sama mantannya yang non muslim juga belum selesai. Dia harus selesaikan dan dia harus bisa benar-benar meyakinkan perasaannya dia ke mantan yang lama ini selesai. Kalau bisa ya hilangkan memori tentang mantan, entah itu fotonya, entah itu pakaian yang dikasih oleh mantan dia kasih orang, atau pokoknya gimana caranya untuk menghilangkan memori mantan karena dia pengen move on. Nah, satu caranya adalah dia mengikuti sarannya orang tua menjadi orang pemerintahan. Nah, menjadi orang pemerintahan itu kan nggak bisa belajar cepat kan? Automatically dia harus belajar dan menghilang dari entertainment. Makanya dia tidak ada VT atau namanya FTV atau apa, film-film itu kan nggak ada kan dia kan selama berapa tahun tuh. Iya kan? 2 tahun, 3 tahun deh dia menghilang. Ya kan? Nah, di situ dia coba, ayo udahlah gue benahin diri sekalian. Gue pengen lihat nih sampai mana perasaan gue sama mantannya temen gue ini. Nah, si Puji ini ya. Sampai mana nih perasaannya, sama atau enggak? Gitu. Nah, kalau misalnya mereka memang nggak jodoh, ya udah, yang penting mereka nggak berantem, yang penting mereka tidak saling menghina, tidak saling mengejek, orang tuanya juga saling kenal. Apalagi orang tuanya Puji satu partai dengan si Feral dan keluarganya.
Jadi saling menghormati, saling menghargai. Gitu. Kalau dibilang duta nimbrung ya mau gimana, mereka udah kenal udah lama kan. Jadi bukan nimbrung sih kalau udah kenal lama mah, Beb. Kalau bagi aku, bener nggak guys? Kecuali kalau baru kenal, tiba-tiba dia nempel terus. Nah itu baru. Kalau udah lama kenal mah bukan nimbrung, atau udah reuni namanya. Setahu gue mah dah. Ya, kalau udah kenal mah namanya reuni, bukan nimbrung. Salah, kalau nimbrung tuh baru-baru kenal. Kepo. Gitu. Bener nggak sih? Coba menurut kalian, masuk akal nggak? Kalau pendapat gue sih gitu. Kalau udah kenal lama ya jatuhnya reuni. Reuni jatuhnya kalau udah kenal lama mah. Kayak gitu. Kalau baru kenal baru. Itu namanya duta nimbrung, kepo. Kalau bahasa gaulnya kepo, duta nimbrung. Lah, si Ferrell diundang ke Malaysia itu juga kan atas izinnya Fuji loh. Nggak mungkin nggak izin sama Fuji. Ya kan? Yang masalah live-nya dia bermasalah, dia pasti minta bantuan ke Ferrell. Nggak mungkin Ferrell kucuk-kucuk datang nawarin. Nggak mungkin sayang. Pasti nanya, bisa nggak bantu saya? Ini live saya sama si ini digagalkan. Tapi saya nggak bisa gagalkan karena uangnya sudah saya terima kontraknya. Tolong dibantu bisa nggak? Nah, karena dia merasa ya ada rasa sama Fuji, entah itu sebagai sahabatnya, dia berharap bisa menjadi pasangan, itu wajar. Karena udah kenal lama. Fuji memang bilang nih, telepon Ferrell minta bantuan. Nah udah, kenapa harus menghina si Ferrell? Dibilang duta nimbrung. Kan Fuji yang minta bantuan. Sian loh, anak orang dimintain bantuan malah kejepit. Sian. Coba kalau Fuji nggak dibantu sama Ferrell, itu live-nya gimana itu? Makanya Fuji kesel banget. Karena itu di negara orang loh. Di negara sendiri juga dia digituin, gimana di negara orang? Emang udah jalannya Allah menyatukan ya kita dengan pasangan kita, kita dengan musuh kita. Kita berpisah juga sudah jalannya Allah, kayak gitu. Kang Puji sendiri udah mengakui dia yang telepon viral. Ya terimalah kenyataannya. Dan jangan menghina lagi orang Puji yang minta kok. Kecuali Puji nggak minta, baru kalian bisa hina Ferrell. Karena Ferrellnya kepo, nah itu wajar. Kegatelan lah gitu loh. Nah itu wajar, orang Pujinya yang nelpon kok. Iya, betul. Soalnya Virgo itu kalau move on itu nggak bisa cepet sayang. Butuh banget, evaluasinya tuh lama. Ya, kalau Capricorn masih bisa cepetan. Kalau Virgo itu lelet banget. Evaluasinya lelet itu Virgo loh. Kalau udah milih untuk single tuh single beneran. Bahkan bisa menjauh dari teman-temannya, menghilang aja dari line. Kalau earth sign begitu sih. Menghilang dia kayak tenggelam gitu.